Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel saya, cerita kisah dan motivasi. Kalau istilah orang seberang itu, ntar saya baca dulu. Welcome me back to my channel. Itu tapi belum kita makanya jadi masa mau ke bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Jadi ini ada sebuah cerita, tapi ini bukan saya yang alami sendiri. Cuman dulu kan waktu saya di kampung itu ada tetangga saya, namanya itu Le Camino. Ya, Le Camino. Dia itu senangnya cerita. Tiap datang ke rumah pasti kalau sudah disuguhin kopi sama goreng singkong, tak goreng pisang, tak goreng telur orang bat, nah udah pastilah saya ada cerita. Jadi gini ceritanya, waktu dulu dia ngenger. Jadi ngenger itu apa ya? Gini. Ngenger itu biasanya dilakukan anak-anak dari keluarga yang miskin ke keluarga yang kaya. Sebenarnya tujuan ngenger itu biar mengurangi beban keluarganya untuk ngasih makan. Maklum zaman dulu namanya ngasih makan karena itu memang kerasa berat. Apalagi zaman dulu kan keluarga berencana itu masih belum begitu dipahami masyarakat. Jadi kadang ada yang satu keluarga punya anak 5, punya anak 6, bahkan lebih. Saya sendiri coba, saudara saya itu ada 12. Nah kan aneh. Jadi saya satu saudara, satu beradik, satu orang tua itu ada 12. Jadi kata ibu saya, kalau ibu itu kalau orang kaya, kalau orang kaya saya paling dibilangnya Simbo. Jadi tiap ada penyuluhan KB itu Simbo itu kabur katanya, takut disuruh KB, makanya dia kabur. Kita kembali ke cerita awalnya. Jadi cerita ikan minum waktu ngenger. Oh ya, untuk istilah ngenger itu, jadi begini, ngenger itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang waktu itu menjelang remaja, yang jelas udah bisa kerja. Dia nanti akan tinggal di rumah orang yang lebih kaya, kerja di situ, makan di situ. Bahkan kalau misalkan yang tempat tinggalnya itu baik, dia malah disekolahin segala. Nanti setelah beberapa tahun dia mungkin kembali ke rumahnya setelah dia agak besar ya. Udah ini dia, atau memang gak ada batas waktu berapapun dia mau ngengernya, ya terserah dia. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun aja terserah dia, sama terserah yang punya rumah. Kalau misalkan masih betah pengen pengenger ya apa juga. Nanti setelah pulang biasanya itu sama tuan rumah diberi mungkin anak kambing, anak sapi, atau uang, atau apa yang kira-kira pantas untuk dia. Tapi itu bukan suatu keharusan ya, itu adalah kebiasaan yang punya rumah. Kalau yang punya rumah baik mungkin diberi yang agak besar, tapi kalau yang punya rumah medit ya mungkin cuma dikasih uang berapa ratus ribu atau berapa ribu, padahal dia kerja di situ sudah terbilang tahunan. Tapi semua itu tidak ada perjanjian khusus berapa harus dibayar selama dia tinggal di situ. Jadi ngenger itu numpang hidup lah gitu istilahnya, numpang hidup sama orang yang kaya ya. Tujuannya itu biar untuk ngasih makan itu berkurang, jatah ngasih makan ke anak-anaknya itu berkurang. Tapi ya itu tidak ada perjanjian khusus berapa harus dibayar, tidak ada apa namanya, kata sepakat harus sekian tidak ada. Jadi kita kembali ke topik awal cerita. Le Camino itu waktu itu kan ngenger. Kalau di tempat saya biasanya kalau udah menjelang kemarau itu udah jarang hujan, sehingga sulit sekali air. Di daerah Wonogiri, Jogja, Gunung Kidul itu kan daerah-daerah yang orang keringan ya. Seperti daerah juga saya juga seperti itu. Jadi kalau udah menjelang kemarau biasanya sudah air. Sementara tanaman-tanaman itu biasanya masih ada, terutama padi. Padahal padi udah menjelang untuk berbuah. Nah kadang-kadang orang sayang ya, misalnya padi itu hanya ditebang hanya untuk makan hewan. Maka sebisa mungkin bagaimana caranya supaya padi itu bisa panen. Nah disinilah terjadi banyak konflik. Karena apa? Biasanya irigasi mengalirkan air itu hanya sedikit kecil, karena debit air yang dari kalinya juga mungkin sudah sangat berkurang karena nggak ada hujan. Jadi mungkin jatah satu orang itu misalnya 1 jam itu mungkin kalau musim hujan bisa mengairi sawah semua secara penuh. Sedangkan kalau udah menjelang kemarau paling-paling mungkin 1/4 dari lahan dia pun belum tentu bisa tercukupi airnya. Akhirnya mungkin yang daerah selanjutnya kadang merasa jengkel untuk mengalirkan air ke tanah dia.
Itulah makanya di sini sering terjadi kan kayak gitu, seperti kejadian yang dialami oleh Le Camino seperti itu. Jadi katanya namanya Pak Bejo itu kan punya sawah, dan kemudian dia mengalirkan air itu ke sawah dia. Tapi sebelum selesai, tiba-tiba datanglah Pak Ontong. Pak Ontong langsung menyumbat dan mengalirkan air ke tanah dia. Otomatis Pak Bejo kan jadi marah, karena memang waktu itu masih giliran dia untuk menggunakan air irigasi, sedangkan Pak Ontong itu gilirannya adalah sudah Pak Bejo. Maka di situ terjadi cekcok mulut. Setelah terjadi cekcok mulut, kemudian mereka bertengkar mulut. Dan naasnya, waktu mereka cekcok itu berada di sawah, itu berarti mereka sedang arit, tambah cangkul. Nah, kebetulan mereka itu ada tambah cangkul. Akhirnya mereka berkelahi dengan menggunakan air tambah cangkul. Dan kemudian setelah terjadi perkelahian, kemudian Le Bejo ini berhasil menyabetkan itu apa ya? Istilahnya sabitnya itu mengenai leher menebas leher Pak Ontong ini sampai putus. Akhirnya Pak Ontong meninggal di situ karena putus lehernya. Kemudian masyarakat yang melihat kejadian itu sekarang menangkap Pak Bejo dan kemudian membawa Pak Bejo ini ke polisi. Nah, dari saat kejadian itu setiap malam katanya saya sendiri alhamdulillah belum pernah ketemu, belum pernah lihat, walaupun tuan rumah yang saya Le Camino ini setiap kali yang punya rumah ini mau ngalirin sawah itu mengajak saya untuk nemenin, soalnya katanya sering terlihat orang berjalan-jalan tanpa kepala. Itu mungkin jenazah penasaran dari Pak Ontong tadi yang ada ditebas sabit sama Pak Bejo tadi. Jadi alhamdulillah sampai Le Camino itu pulang dari Nyer itu tidak pernah melihat seperti apa yang sering orang lihat, yaitu orang yang berjalan-jalan tanpa kepala. Emang sebenarnya cerita ini saya tidak tahu benarannya, karena ini adalah cerita dari Le Camino.